Kalau melihat nilainya, Iya, Kak Haji mungkin tahu lah ya, karena di Badan Anggaran juga Kak Haji. iya betul. Penghasilan ASN kita atau pejabat kita di Pemprov Banten ini sudah cukup lumayan, sehingga yang udah nggak penting korupsi itu gitu, karena mereka sudah penghasilan besar, atau memang masih kurang ternyata, sehingga menyebabkan ya tadi itu praktek yang melanggar aturan. Kalau kita berkunjung ke daerah ya ataupun provinsi-provinsi lain, itu apresiasi dari daerah lain bahwa Banten luar biasa, provinsi yang baru tahun 2000 berdiri bisa mengalahkan provinsi lain dalam hal tunjangan, bahkan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Dan juga kalau kita ke kabupaten-kabupaten, ke daerah-daerah, itu begitu banyak pejabat-pejabat yang dari daerah, kabupaten ataupun kecamatan yang ingin sekali mereka itu pindah menjadi ASN di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Fakta Banten dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Kang Ican, tuan rumah Persepsi Fakta. Dan kali ini Kang Ican bersama dengan sosok anggota DPRD Provinsi Banten yang mungkin tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, karena beliau berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Pandeglang. Dan beberapa waktu ke depan kita akan berdialog dengan beliau. Nanti apa saja yang akan kita kupas mengenai tupoksinya di DPRD Provinsi Banten, khususnya di Komisi 1, dan juga pandangan-pandangan dia terhadap birokrasi di pemerintahan Provinsi Banten. Sebelum itu kita kenalan dulu ataupun kita menyapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau Haji Anda Suhanda, anggota DPRD Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra. Partai Gerindra. Siap. Kak Haji ini berasal dari Dapil Pandeglang, betul? Dapil Pandeglang, Kabupaten Pandeglang ya. Jadi sudah baru periode ini atau sudah beberapa periode menjabat anggota DPRD, Kak Haji? Baru periode ini. Jadi pengalaman pertama jadi anggota DPRD. Pengalaman pertama jadi anggota DPRD. Mualaf. Mualaf DPRD Kak Haji. Iya. Jadi sekitar 1 jam ke depan mungkin Kak Haji kita akan berdialog. Siap. Soal terutama update perkembangan di Provinsi Banten yang sekarang isunya atau citranya lagi gurih-gurih begitu. Lagi gurih-gurih. Lagi ramai ya. Tapi Kak Haji, sebelum kita masuk ke materi inti, kebetulan kan memang sudah ulang tahun nih masa pandemi COVID-19. Nah, apa namanya perjalanan Kak Haji sendiri di DPRD, khususnya di Komisi 1 selama pandemi ini, apa yang sedang jadi konsen serius Komisi 1? Ya, kita semua para anggota Dewan sudah 1 tahun ini sudah memasuki pada era new normal, new habit, new prokes. Jadi setiap kita kunjungan ataupun kegiatan baik di dalam gedung ataupun di luar gedung itu harus selalu mentaati protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh baik pemerintah maupun baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu. Dan juga ada prokes-prokes yang apabila kita memasuk ke daerah-daerah tertentu kita harus misalnya swab ataupun membawa keterangan dari dokter bahwa kita sudah di rapid test. Gitu. Kalau selama pandemi 1 tahun belakang ini ya, apa yang jadi evaluasi serius dari Komisi 1 DPRD, khususnya menyoroti kinerja mitra kerjanya nih di OPD dan di pemerintah Provinsi Banten? Saya kira kita semua sudah memahami dan memaklumi bahwa kesehatan adalah hal yang paling penting.
keselamatan adalah hal yang utama. Oleh karena itu, karena ini sifatnya global ataupun pandemi ya, menyeluruh, dan kita wajib mempercayai itu. Kita harus menyadari apapun yang diperintahkan oleh protokol kesehatan kita harus mentaati, juga termasuk ke dalam penganggaran ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan baik itu di OPD ataupun di kedewanan, itu ada pengurangan dan kita harus memaklumi dan menyesuaikan. Tapi dari sisi capaian target, Kaji? Banyak kegiatan-kegiatan yang memang tidak mencapai sasaran atau target ya, dan itu menjadi pemakluman bersama. Misalnya dalam hal kegiatan kita di luar ataupun pembelanjaan karena misalnya dalam pelatihan itu banyak dipending ataupun dibatalkan, itu memang karena kita demi kemaslahatan umat ya, demi kemaslahatan kesehatan gitu ya. Tahun ini sudah ya udah lewat 1 tahun lebih kan ya. Iya. Apakah situasinya masih sama di DPRD seperti dengan masa awal-awal pandemi, atau di kerja pemerintah ini apa sudah mulai agak lebih baik penyesuaiannya? Oh tidak, pada waktu pandemi awal kita totali sekitar beberapa bulan kita tidak melakukan kegiatan, tapi kemudian kita memasuki fase new normal. Ya, kita tetap melaksanakan kegiatan, tetapi dengan pembatasan baik itu lokus maupun kegiatan dengan new normal. Artinya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, misalnya kemanapun kita harus selalu memakai masker, kemudian kita menjauhi kerumunan, dan sebisa mungkin kita tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak terlalu urgent gitu. Tapi kalau kita berdua nggak pakai masker nggak apa-apa ya, karena jaga jarak karena ya? Yang pertama kita sudah punya sertifikat antigen, kemudian yang kedua kita jauh berdagang. Ya, tapi kalau dengan konstituen Kaji, persoalan pandemi dengan konstituen pada saat ini pun kita akan masih dalam masa reses, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang paling penting pertama kita diharuskan kepada konstituen kita memakai masker dan tidak berkerumun. Itu saja. Saya kira itu semua sudah menjadi kebiasaan seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, semua sekarang sudah memahami, sudah menjadi habit. Mereka semua selalu pakai masker dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dari sisi nilai silaturahminya, dari sisi nilai pertemuan intensitasnya berkurang apa menjadi masalah pandemi? Oh tidak menjadi nilai tidak menjadi berkurang, karena kadang-kadang memang kita bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki ya. Tapi ketika kita bersalaman hanya seperti ini pun mereka memahami, dan saya kira itu sudah semua paham, ya. Ya itu tadi pandangan perjalanan pandemi 1 tahun dari anggota DPRD Komisi 1 Pak Haji Anda. Kak Haji, cuma sekarang ini masih berkaitan dengan pandemi. Sekarang ini citra Provinsi Banten seperti tadi saya sampaikan di awal agak gurih-gurih. Dan ini juga berkaitan ternyata dengan persoalan COVID-19. Isu yang lagi hangat, terbaru, terkini ini ya kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan untuk COVID-19. Pengadaan masker, ya kan? Dan ini terjadi di Provinsi Banten, heboh nih lagi baru-baru ini, ya kan? Bahkan bukan hanya pengadaan masker, ada juga kasus-kasus lain, ya kan? Bagaimana Komisi 1 sudah mulai masuk ke hal ini, meneliti ataupun mengkaji? Ya, seperti kita ketahui bahwa Komisi 1 membidangi juga masalah hukum ya. Kita bermitra dengan aparat-aparat penegak hukum. Untuk kasus-kasus yang mencuat tadi, baik itu yang berkaitan dengan kasus masker ataupun yang lain, itu saya kira kita serahkan kepada mekanisme yang ada, dan kita menghormati itu. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Ya. Yang menariknya Kak Haji, ini juga berkaitan dengan tupoksi di Komisi 1 soal birokrasi kan, soal pemerintahan. Kasus masker khususnya di Dinas Kesehatan. Pasca ada penetapan tersangka, 1
satu orang dari ASN, ya kan. Cuma memang levelnya level bawah. Ada aksi yang menghebohkan lagi kan, mundur berjamaah. Mundur berjamaah, mungkin bisa disebut pada lepas tangan atau cuci tangan atau juga seperti apa. Nah, ini bagaimana fenomena seperti ini di tubuh birokrasi kita, kaji? Ya, kita Komisi 1 sudah melakukan pemanggilan terhadap sekretaris daerah dan Pak Ali Mukhtabar datang langsung ke Komisi 1 menjelaskan duduk persoalan yang beliau ketahui dan paparkan. Ada dua. Yang pertama itu yang dimukakan oleh pihak pemerintah bahwa mereka itu lari pada saat peperangan. Ya, artinya cuci tangan ya, seperti yang Mas bilang. Ada juga berdasarkan media bahwa mereka adalah dalam rangka solidaritas. Nah, karena kita sekarang masih dalam masa reses, tentu kita juga belum tuntas ya menggali ataupun mengklarifikasi check and balance daripada kasus ini. Tapi yang jelas setelah kita masa reses, kita akan juga mungkin rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah dan juga Inspektorat. Baru satu kali berarti ketemu. Baru satu kali kita ketemu. Sekda. Jadi versi-versi yang saya kemukakan tadi itu adalah versi menurut Pak Sekda dan sebagian media gitu. Kalau dengan yang mundur sendiri sudah ada upaya? Dengan yang mundur kita juga baru dengar-dengar dari media. Rencana kita akan juga ngobrol ya, sharing dengan mereka menurut versi mereka itu seperti apa yang sebenarnya. Karena yang kita tahu hanya dari Pak Sekda dan juga dari cuplikan-cuplikan dari media gitu. Jadi tentu kita untuk check and balance itu harus buat cover site itu ya. Buat site cover. Ya, ternyata memang unik di Provinsi Banten ini ya. Ada fenomena yang memang ini ternyata menggelitik lah bagi sebagian orang soal birokrasi, saling tuding, saling ini gitu ya. Cuma memang ternyata Komisi 1 baru bertemu dengan Sekda. Ya, baru bertemu dengan Sekda dan kita sekarang dalam proses dalam masa reses persidangan ketiga tahun 2020 tahun 2021, dan apabila setelah reses kita pasti akan berkumpul dengan teman-teman melakukan langkah-langkah kira-kira apa yang penting ya, karena gini, ketika kita kecil kan kadang-kadang kita berantem ya sama kakak ya. Jadi pada saat kita berantem, ketika kita hanya sendiri atau yang dimarahin oleh ibu, ya dia pasti cemburu tuh gitu. Jadi waktu saya kecil itu saya berantem dengan kakak saya yang dimarahin saya kan senang saya. Nah, ketika ibu saya sudah pergi, kakak saya itu pasti balik lagi marahin saya lagi. Nah, ketika kakak saya, ibu saya itu memarahin kakak saya, nah, kan juga itu pasti, itu kita merasa senang gitu. Dan oleh karena itu, ibu seharusnya sebagai pembina pendidik itu harus adil gitu. Kira-kira apa persoalan? Tapi itu? Gubernur ya menuding 4 orang kalau tidak salah ya. Itu provokator dan langsung eksekusinya pecat. Kamu belum bisa berkomentar terlalu jauh ya, karena bagaimanapun kita juga belum berbicara dengan para pejabat yang mengundurkan diri itu, dan sekalipun itu gubernur itu telah melakukan pemecatan, itu beliau punya hak ya sebagai perwakilan dari pemerintah dalam pembinaan aparatur sipil di provinsi ya, di wilayah. Jadi kalau ada aspirasi ataupun masuk ke DPRD nggak ada berarti dari yang pihak-pihak yang dipecat atau yang mundur ini? Ya, kami masih diskusi kemarin ya, apakah seharusnya mereka mengajukan untuk minta dengar pendapat dengan kita atau kita melakukan pemanggilan terhadap mereka. Ya. Justru ini masih dibahas karena gimana pun kita belum banyak berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Iya. Satu lagi yang menarik juga Kak Haji, bahwa persoalan korupsi ini mencuat kelanjutannya
akan ada bongkar-bongkaran. Nah, ini kan beberapa tersangka ini ASN, mulai dari Samsat ya kan, terus hibah ponpes, masker. Kuasa hukum mereka statement di media ini, pokoknya kita akan bongkar-bongkaran bahwa ada aktor lain. Nah ini nih seperti apa? Apakah memang fenomena ini tuh berkaitan dengan struktur birokrasinya yang bermasalah, atau ada hal seperti apa yang dinilai oleh KJ ini? Kembali kepada jurisprudensi baik material maupun formil itu sebaiknya kita percayakan kepada pihak yang berwenang dan mekanisme yang ada, saya kira demikian. Gitu ya. Iya, soalnya ini kan hal yang menarik ya, bahwa mereka memang di tingkatan yang jadi tersangka ini eselonnya eselon 3, eselon 4. Sementara menurut persepsi beberapa kalangan gitu kan, bahwa ini nggak mungkin hanya level bawah. Apalagi bicaranya seperti masker misalkan, dimulai dari penganggaran, perencanaan. Ini tentu ada keterlibatan pihak-pihak yang pengambil kebijakan, gitu kan. Ya, hal seperti ini terhadap birokrasi sendiri berpengaruh nggak nantinya? Sejauh kemarin yang kita dengar dari Pak Sekda bahwa pihak ketiga melakukan kesepakatan dengan user dan menandatangani dispute ya, bahwa pihak ketiga bertanggung jawab dan akan mengembalikan, dan kami meyakini bahwa sebaiknya itu kita serahkan kepada mekanisme yang ada gitu. Ya, jadi apa namanya, persoalan hukum ini kawan fakta memang menjadi hal yang juga tidak bisa kita terburu-buru ya Kak Haji, memberikan penilaian atau penghakiman gitu ya. Cuma memang struktur birokrasi tetap harus berjalan. Ketika mereka pada mundur, ternyata Pak Gubernur langsung eksekusi, membuka apa namanya, rekrutmen baru, rekrutmen pejabat-pejabat baru, dan ratusan orang tuh yang mendaftar. Ini mekanismenya menurut Kak Haji apakah sudah sesuai? Kalau kita lihat di website Badan Kepegawaian Daerah itu begitu banyak animo pegawai dari seluruh instansi ya, bahkan di luar provinsi untuk mendaftar ya, karena memang disinyalir bahwa income ya, penghasilan dan juga di provinsi itu mungkin lebih ya daripada di daerah lebih besar. Jadi banyak sekali orang yang ingin, bahkan katanya sampai ratusan. Saya kira itu sudah sesuai dengan prosedur, tetapi kita belum juga mengetahui endingnya ya, karena kita juga baru tahu dari media bahwa mereka sudah dilantik hari Senin kemarin. Betul. Ya, saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang sudah menduduki eselon 2 dan 3 kemarin, eselon 3 dan 4 ya kemarin. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik ya. Kalau dari sisi seleksinya sendiri Kak Haji, ini kan cukup singkat, hanya 1 minggu lebih lah ya, atau sekitar nggak sampai 2 minggu. Menurut Kak Haji ini cukup efektif untuk memberikan penilaian, atau Komisi 1 sudah ketemu dengan BKD atau panselnya? Iya, kebetulan ini dalam masa reses ya, mungkin dalam situasi seperti ini diperlukan kerja cepat ya, sehingga BKD memiliki mekanisme ataupun teknik tersendiri, sehingga untuk mengisi kekosongan ini diperlukan kerja yang cepat ya, supaya segera bisa mengisi pejabat-pejabat yang kemarin mengundurkan diri itu. Masih ada pertanyaan di publik sih sebenarnya Kak Haji, soal mekanisme seleksi ini yang begitu cepat, sementara publik ini kurang informasi mengenai siapa sih panselnya, seperti apa mekanismenya. Harusnya walaupun singkat mungkin lebih terbuka gitu. Ada upaya nggak dari Komisi 1 untuk coba menggali ini supaya terang benderang gitu? Kebetulan kita memang belum berbicara ya dengan Pak BKD, Pak Komarudin, baik yang tadi itu alasan yang sebenarnya mereka mengundurkan diri, kemudian mekanisme penggantinya, termasuk juga begitu cepatnya pengumuman ya. Yang saya pernah baca itu dari
website yang dibagikan di media sosial, kemudian saya juga ikut melihat itu yang tadinya ditutup jam 12 hari Minggu, kemudian ada perubahan ditutup jam 12 siang hari Minggu, dan besoknya langsung dilantik gitu. Alhamdulillah, berarti berjalan dengan lancar. Untuk mekanisme yang lain kita belum berbicara dengan Pak Komarudin. Tapi terlepas dari mekanisme seperti apa, yang jelas pengisian pejabat baru ini diharapkan mungkin bisa mempercepat kerja-kerja pelayanan birokrasi lebih baik lah gitu ya. Ya, tujuannya seperti itu. Kenapa begitu cepat diambil tindakan untuk mengisi? Karena memang di dalam hal pandemi ini bahwa bidang kesehatan adalah lokomotif yang paling utama ya untuk menangani dan mendukung masalah penanganan pandemi ini. Oke, Kak Haji, kalau lihat menilik kasus yang tadi sudah kita bahas mengenai kasus korupsi dan perjalanan di Dinas Kesehatan yang cukup menghebohkan ini, secara umum Kak Haji menilai integritas ASN ataupun pejabat kita di Pemprov Banten ini seperti apa sih sampai sekarang ini muncul? Apakah ini bola salju yang ternyata memang piramida ternyata besar gitu sebenarnya persoalan di dalam birokrasi ini, atau sudah baik sebenarnya? Ya itu tadi mungkin ada suatu hal yang harus dievaluasi, terutama oleh gubernur sebagai pembina aparatur di pemerintahan daerah ya. Kenapa hal itu terjadi? Jadi kalau misalnya mereka kemudian mengundurkan diri secara massal, itu adalah fenomena yang harus digarisbawahi dengan bold ya. Karena baru kali ini dalam sejarah sampai 20 orang pejabat dalam suatu instansi OPD mengundurkan diri. Apapun alasannya itu suatu hal yang harus dievaluasi ya. Dan kita pun cukup terkejut ya, juga sebagai wakil rakyat, dan insya Allah kita akan memberikan saran ya kepada pemerintah daerah dalam hal pembinaan apa kira-kira yang kurang. Sekalipun komisi itu adalah komisi 5, tetapi untuk di bidang kepegawaian itu masuk ke dalam komisi 1. Kalau Kak Haji di Dewan sendiri kan dilayani oleh ASN atau birokrat di pejabat pemerintahan kan ya. Kinerja ASN kita ini memang cukup berintegritas, sudah profesional, atau memang masih banyak masalah yang menurut Kak Haji harus dibenahi? Ya saya kira sudah bukan merupakan rahasia umum ya. Secara keseluruhan orang Indonesia itu kadang-kadang tidak terlalu disiplin kadang-kadang ya. Tetapi kalau soal disiplin, mungkin pegawai negeri sipil itu lebih disiplin daripada swasta ya. Tergantung mungkin sistem ya. Perlu ada evaluasi sistem-sistem misalnya di dalam hal menghiraukan ataupun melaksanakan himbauan-himbauan dari Menpan RB ya kan. Yang saya dengar bahwa Menpan RB itu sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghapus eselon 3 dan 4 ya kan. Kita juga belum membahas soal itu, kenapa di Banten masih juga belum melaksanakan surat edaran dari Menpan RB tersebut ya. Apakah dalam waktu dekat ini, karena itu akan ditargetkan bahwa tahun 2021 bulan Desember itu harus bisa dilaksanakan, sekalipun mungkin secara bertahap atau tidak sebagian ya, tidak seluruhnya. Terima kasih. Penyederhanaan birokrasi ini untuk penghapusan eselon 3 dan 4 bisa jadi solusi ya menurut Kak Haji untuk menghapus praktek-praktek ya tadi itu korup di level pejabat. Ya, tujuan daripada penyederhanaan ini kan untuk menyimpulkan ya, menyederhanakan organisasi supaya percepatan dalam mengambil keputusan. Sebab kalau terlalu banyak tahapan-tahapan itu juga mungkin memperlambat sebuah OPD dalam mengambil keputusan. Cukup dengan satu atau dua pimpinan dalam suatu unit itu bisa lebih cepat, baik itu pengawasan ataupun administrasinya. Saya kira tujuan itu kita perlu dukung dan untuk mempercepat dan efisiensi saya kira. Ya. Kalau dari sisi penghasilan, kalau nanti dipotong eselon 3, eselon 4,
jabatannya, penghasilan nggak berkurang kemungkinannya? Itu mungkin BKD yang lebih paham ya, bagaimana supaya ada keadilan dalam artian pejabat-pejabat struktural yang tadinya mendapatkan tunjangan jabatan sekian misalnya, setelah difungsionalkan menjadi rata, atau mungkin ada sistem lain yang lebih berkeadilan gitu. Terima kasih. Kalau melihat nilainya, Haji mungkin tahu lah ya, karena di badan anggaran juga Haji. Iya, betul. Penghasilan ASN kita atau pejabat kita di Pemprov Banten ini sudah cukup lumayan, sehingga yang udah nggak penting korupsi itu gitu, karena mereka sudah penghasilan besar, atau memang masih kurang ternyata, sehingga menyebabkan ya tadi itu praktek yang melanggar aturan. Kalau kita berkunjung ke daerah ya, ataupun provinsi-provinsi lain, itu apresiasi dari daerah lain bahwa Banten luar biasa, provinsi yang baru tahun 2000 berdiri bisa mengalahkan provinsi lain dalam hal tunjangan, bahkan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Dan juga kalau kita ke kabupaten-kabupaten, ke daerah-daerah, itu begitu banyak pejabat-pejabat yang dari daerah, kabupaten ataupun kecamatan yang ingin sekali mereka itu pindah menjadi ASN di Provinsi Banten. Ya mungkin sudah bisa ditebak alasannya klasik, karena penghasilan di Provinsi Banten itu timpang ya, disparitas terlalu jauh antara provinsi dengan kabupaten kota ya. Tapi mungkin di Tangsel masih bisa ya menyamai itu kan, Tangsel. Ya. Jadi harusnya sudah nggak ada alasan dong birokrasi kekurangan pendapatan ya? Tidak ada alasan, dan kita pun bukan berarti mengatakan bahwa kemarin yang terkena kasus itu dia yang korupsi ataupun yang menyalahgunakan wewenang. Kita juga harus mengedepankan equality before the law ya, bahwa kita harus presumption ya, kita harus mengatakan bahwa belum tentu dia gitu. Asas praduga tak bersalah. Tidak bersalah ya. Karena dengan penghasilan para pejabat itu sudah cukup, dan itu bukan karena itu. Faktornya bukan pendapatan itu ya, dan juga bukan karena dia juga yang melakukan itu, tapi karena mungkin dia yang bertanggung jawab, maka dia yang harus bertanggung jawab itu. Iya. Atau memang Ke Haji ternyata ada struktur di birokrasi ini yang memaksa pihak-pihak di bawahnya atau komponen di dalamnya itu untuk ikut terlibat. Makanya mereka bicara ya ada aktor lain, ada tanggung jawab lain sebenarnya. Postur birokrasi kita sudah ideal memang dalam pengambilan keputusannya, pelaksanaan kegiatannya. Ya, saya kira Menpan RB melakukan atau mengeluarkan surat edaran itu dengan kajian-kajian yang mendalam ya, mungkin antara lain faktor tersebut yang sehingga Presiden mengarahkan ya, memberikan arahan kepada Menpan RB supaya ada penyederhanaan birokrasi ataupun organisasi di setiap OPD. Mungkin persoalan itu juga menjadi pertimbangan gitu. Di Banten sendiri ternyata informasi yang kita dapat masih banyak jabatan yang kosong. Apa memang gubernur sengaja mengkosongkan untuk memang menghilangkan eselon 3 dan 4 itu, atau memang kesulitan mencari orang untuk mengisi yang ideal ataupun yang ya, kalau kesulitan saya kira tidak mungkin ya, banyak sekali putra daerah yang siap, tetapi saya kira BKD sudah step by step ya, tahap demi tahap sudah melakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong tadi, baik itu dengan rotasi yang setara ya, ataupun open bidding. Saya kira sudah mulai. Karena itu kita selalu mendesak kepada Badan Kepegawaian Daerah di Komisi 1 untuk segera mengisi jabatan-jabatan yang sekarang masih diisi oleh PLT. Ya.
Nah, yang terbaru yang akan kita hadapi ada kuota CPNS dan PPK ya, 3K P3K. yang akan didapat di Pemprov Banten. Sudah dapat tembusan kuotanya, Kak Haji? Ya, kemarin berdasarkan kita rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah dan juga di media bahwa sudah dipublikasikan, Banten itu kalau tidak salah hanya dapat kuota 30 CPNS dan 826 P3K. Ya, itu sudah alhamdulillah, artinya ada peluang terutama buat guru-guru ya yang di bidang eksakta di SMK dan SMA. Ya, mudah-mudahan kuota ini sesuai dengan kebutuhan tentu provinsi tidak atau? Kan kalau yang saya dengar dari BKD itu sesungguhnya Banten mengajukan sekitar 1.300 kuota, tapi ya mungkin keterbatasan dan semua daerah juga mengajukan ya. Berarti masih banyak sebenarnya di tingkatan OPD maupun instansi di provinsi yang masih membutuhkan pegawai, kekurangan. Sangat. Kalau kita berkunjung ke instansi-instansi yang wilayah Komisi 1, itu banyak sekali kekurangan-kekurangan ya, terutama di daerah-daerah terpencil. Seperti di Rumah Sakit Malingping itu sangat kekurangan tenaga-tenaga senior ya yang PNS. Kebanyakan diisi oleh para honorer ya, dan juga semacam magang ya. Saya berharap untuk bidang kesehatan ada perekrutan tenaga khusus itu bisa mengatasi masalah, dan syukur-syukur tidak hanya di bidang kesehatan tapi juga di bidang-bidang lain, baik di administrasi pemerintahan maupun teknis-teknis lain gitu. Karena apa yang dilakukan di bidang kesehatan, penyediaan atau penambahan tenaga khusus itu sangat bermanfaat, baik untuk okupasi ataupun menambah kekuatan pegawai di puskesmas ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Berarti banyak dukungannya dari honorer, dari tenaga yang sukarela begitulah ya, untuk apa di level pelayanan masyarakat. Di seluruh public service ya, itu kebanyakan dihuni oleh para honorer dengan gaji yang sangat memprihatinkan. Ya. Saya kira di sini pemerintah harus membuat suatu kebijakan bagaimana caranya supaya di setiap level pelayanan publik ya, baik di puskesmas ataupun pemerintahan kecamatan ataupun kabupaten ataupun di OPD lain di bawah provinsi, itu ada penambahan jumlah honorer tetapi dengan gaji yang memadai. Pendapatannya sudah cukup bagus, memang honorer kita. Sama dengan ASN. Nah, ini honorer yang honorer provinsi dengan honorer kabupaten ataupun kecamatan itu masih sangat jauh. Ini harus dicari solusi bagaimana payung hukum ataupun undang-undangannya ataupun kebijakan bagaimana supaya pemerintah provinsi itu bisa memberikan bantuan kepada honorer-honorer yang ada di daerah, dan mereka telah memberikan pelayanan yang luar biasa pengabdiannya, bahkan ada yang sampai belasan tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan mereka sudah putus asa untuk menjadi PNS, tetapi terus tetap. Apalagi mekanisme sekarang pengangkatan CPNS atau PPK nggak bisa langsung kan ya, tetap lewat seleksi lagi langsung, dan itu sudah menjadi suatu hal yang kita tidak bisa intervensi karena itu sudah sistem pusat ya, undangan pusat ya. Iya. Jadi kawan fakta, ternyata memang ketertarikan ataupun perhatian Kak Haji Anda ini soal pelayanan kesehatan dan di bidang kesehatan bukan tanpa sebab. Beliau backgroundnya memang pendidikannya di bidang kesehatan ya. Bidang kesehatan, dan saya lebih banyak di dunia kesehatan sebenarnya. Lama di, bahkan pernah jadi ASN di Kementerian Kesehatan ya.
Ya, saya pernah bekerja hampir 25 tahun di Kementerian Kesehatan, tapi di Saudi Arabia. Oh, di Saudi Arabia. Jadi wajar kawan fakta bahwa KAG Anda punya perhatian dan serius terhadap bidang kesehatan, apalagi problem yang dihadapi saat ini pandemi COVID-19. Ternyata ada kasus di birokrasi juga persoalannya berkaitan dengan pandemi dan COVID-19. Jadi kalau kita bandingkan sistem birokrasi di Indonesia dengan di Arab, di Saudi sana, ya, kita 20 tahun di sana. Ya, di sini terlalu banyak itulah birokrasi. Jadi kalau misalnya pemerintah pusat melalui Menpan RB untuk menghapus eselon 3 dan 4 untuk dalam rangka meminimalisir ya, menyederhanakan organisasi, itu sangat pas dengan kondisi di sana. Jadi pengalaman di sana. Iya, pengalaman di sana. Jadi kalau saya lihat di sana itu cukup kepala bagian ya, dalam suatu ruangan besar itu Rais Qasim namanya, jadi kepala bagian. Jadi dia mengatasi dan menguasai semuanya. Kalau kita kan banyak kasih. Memimpin banyak orang cukup dengan satu kepala. Gitu, dari bagian ini. Tidak ada nama. Kan dia udah hafal gitu, itu bagian ini. Jadi pengurusan apapun nggak ribet ya, nggak banyak meja. Ya, jadi nanti dilihat sesuai dengan kemampuan ini kesini. Jadi kita berhadapan dengan satu orang namanya Rais Qasim, itu kepala bagian. Ya, jadi lebih praktis kalau di sana. Lebih praktis. Laporan kerja semua ke dia. Dan makanya Rais Qasim atau kepala bagian itu pun langsung dengan mudir itu mungkin direktur ya atau kadis ya kalau di sini ya. Jadi lebih praktis. Jadi Kak Haji melihat fenomena yang ada tadi soal ya persoalan hukum, persoalan sistem kerja birokrasi, apa yang menjadi saran ataupun masukan dari Kak Haji terutama sebagai legislatif terhadap upaya Pemprov Banten membenahi ini semua supaya ke depan lebih profesional, lebih berintegritas pegawai kita. Apakah harus banyak pendidikannya atau pelatihannya atau? Saya tidak memberikan judgement kepada jabat yang tadi mengundurkan diri bahwa mereka itu tidak bekerja dengan baik. Ya. Apalagi mereka di bidang kesehatan ya, di dalam masa pandemi itu mereka saya yakin bekerja dengan sungguh-sungguh dan full time ya, bisa jadi di 24 jam. Tapi itu ada dua diagnosis ya dari yang disampaikan oleh Pak Sekda, bahwa mereka itu dalam rangka solidaritas, dalam jangka juga terprovokasi. Bukan berarti mereka itu tidak bekerja dengan baik, dan juga mungkin juga bukan tidak loyal. Justru mereka sebenarnya ingin bersuara. Jadi di sana ada miskomunikasi. Ketika ada miskomunikasi maka pencapaian kerja pasti ada masalah seperti itu. Oleh karena itu komunikasi ya di antara pimpinan dengan bawahan yang dianggap pas, yang dianggap tepat, yang dianggap nyaman, itu saya kira perlu dicarikan sebagai jalan solusi. Karena dimanapun kalau komunikasi sudah terhambat itu pasti ada masalah. Ya, dimana bentuknya hanya instruksi gitu ya, ataupun perintah tanpa menyerap masukan dari bawah gitu mungkin. Ya bukan, maksud saya di sana ada persoalan dalam komunikasi. Kan bagaimanapun kalau kita merasa nyaman pasti akan bekerja dengan baik ya. Tapi kalau kita ada kesalahan dalam komunikasi ataupun ketidaknyamanan dalam komunikasi, itu bisa jadi hal-hal semua persoalan itu tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dikomunikasikan, sehingga persoalan kecil bisa menjadi besar, persoalan besar bisa disepelekan. Jadinya akhirnya muncul ke publik, opininya melebar kemana-mana. Ya. Jadi saya berharap sih kepada pemerintah sebagai pembina ASN itu melihat ini dengan jernih
mudah-mudahan dalam hal ini bisa, kalaupun itu misalnya ada suatu persoalan bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana, dengan arif dan bijaksana. Ya. Ada sih isu selentingan juga yang ya ini kita mengulas isu yang beredar di publik. ASN di Pemprov itu berkubu-kubu gitu. Ada kubunya Wagub, beda lagi kubunya gubernur. Makanya mereka saling satu sama lain mempengaruhi atau gesekan lagi. Benar yang ditemukan oleh DPRD? Tidak melihat itu. Tidak melihat itu ya. Kita semua tidak melihat itu ya. Tidak melihat itu. Saya kira itu mungkin pandangan dari luar aja. Sesungguhnya mereka itu satu yang opini liar dari yang seharusnya mereka loyal terhadap pimpinan. Tetapi pimpinan juga harus bisa memberikan kenyamanan kepada para pegawai itu. Siap. Kawan fakta, jadi itu tadi pandangan soal birokrasi yang memang objektif dinilai oleh anggota dewan kita di Anda, yang juga soal problem kesehatan ini ternyata birokrasi dan pelayanan di bawah juga harus lebih diperkuat dengan penambahan pegawai seharusnya gaji, supaya lebih bisa melayani gitu ya. Ya, terutama di bidang kesehatan ya, pendidikan. Kalau memang masih ada anggaran, itu harus kita carikan solusi bagaimana supaya ada penambahan tenaga yang pembayarannya dari pemerintah Provinsi Banten. Karena selama ini banyak para tenaga honorer bahkan tenaga magang itu dibayar oleh pemerintah daerah kabupaten, dan karena memang tanggung jawab mereka itu sangat rendah. Dengan adanya program tenaga bantuan khusus dari provinsi yang sudah dicanangkan, itu diharapkan bisa bertambah lagi ke bidang-bidang yang lain, tidak hanya di kesehatan tapi juga di bidang-bidang misalnya pendidikan, kemudian juga di bidang teknis, pertanian segala macam seperti itu. Harapan saya begitu. Siap. Jadi Kak Haji ini pengalaman di Arab Saudi ya, kita melebar lah keluar dari tema birokrasi, karena pernah punya pengalaman di Saudi bergaul dengan regulasi ibadah haji mungkin gitu ya. Nah ini sisi politisnya nih Kak Haji, sebagai anggota Dewan Provinsi mewakili tentu ribuan masyarakat khususnya di Pandeglang, banyak ternyata masyarakat yang ya kecewa juga ibadah haji, ternyata aduh tahun ini nggak bisa. Kak Haji melihatnya secara politis seperti apa untuk masyarakat supaya bisa lebih memahami? Ya, jemaah haji kecewa itu sebenarnya wajar ya, tapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya ibadah haji itu hanya diwajibkan kepada kaum muslimin, kepada yang mampu ya. Manis toa ilahi sabila, artinya ada keamanan, mampu supaya selamat, mampu ketika dia selamat, dan juga selamat ketika aman. Nah, saat ini dipandang oleh yang berwenang, baik itu pemerintah Saudi Arabia maupun pemerintah Indonesia, sekarang ini karena masih wabah itu belum bisa memberikan aman, dan kalaupun dipaksakan itu akan mengakibatkan bencana ataupun musibah yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu sesungguhnya bahwa hak prerogatif untuk acara haji itu adalah pemerintah Saudi Arabia, tuan rumah di sana ya. Tuan rumah sana. Jadi ketika Saudi Arabia memutuskan untuk tidak, ya kita harus menghormati. Dan sampai sekarang sudah ya, pemerintah Saudi Arabia sampai kemarin itu pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan Menteri Agama, itu sesungguhnya belum mengeluarkan statement apapun. Tapi sekarang sudah mengeluarkan bahwa pemerintah Saudi Arabia hanya mengeluarkan 60.000 jatah untuk haji, tetapi itu hanya untuk orang Saudi dan orang-orang mukimin yang sudah ada di Saudi Arabia. Kuotanya terbatas. Kuotanya hanya 15.000 untuk orang Saudi dan 45.000 untuk orang asing yang sudah ada di Saudi Arabia. Tidak ada untuk Indonesia di luar, tidak ada masuk ya. Tidak ada. Jadi ini harus dimaklumi bahwa situasinya memang sudah tidak mungkin gitu ya. Ya, jadi tidak ada
jemaah haji yang dari luar, karena sekarang ini kalaupun misalnya itu orang asing masuk ke Saudi Arabia itu harus dikarantina segala macam 14 hari, dan itu sangat repot. Saya kira bagaimana mengkarantina 14 hari seluruh jemaah di suatu tempat itu sangat repot. Kalau pengalaman haji ketika di Arab sana, ya ketegasan pemerintah Arab Saudi menyikapi persoalan-persoalan ini, kesehatan segala macam, peribadatan haji ini gimana? Memang Saudi karena kerajaan dan juga penduduknya sedikit itu lebih tegas di sana untuk keamanan dan perlindungan terhadap warganya. Pemerintah Saudi selalu melakukan apa saja, ya, bahkan saking tegasnya denda untuk orang yang tidak memakai masker itu sebesar 1.000 rial, artinya kurang lebih 4 juta. wah, berat ya bagi kita yang nyeleneh gitu. Orang asing yang kedapatan 3 kali tidak memakai masker itu langsung dipenjara dan dipulangkan. Jadi orang-orang asing yang ada di Saudi Arabia itu sangat takut dengan hukuman, ya, hukuman progres. Kalau kita kan masih nyantai-nyantai. Jadi memang ketegasan itu juga akhirnya faktor ya memang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, kalau soal itu lain hal, ya. Itu kan keadaannya di peraturan ataupun kebijakan pemerintah Saudi dalam protokol kesehatan. Tapi bahwa pembatalan itu adalah kebijakan demi kemaslahatan umat karena memang masih pandemi. Gitu. Secara partai, Gerindra memang mendukung kebijakan ini ya. Saya kira partai harus mendukung karena pemerintah Indonesia ya itu mencanangkan bahwa tanggal 28 Juni istilahnya kalau tidak ada kabar dari Saudi maka kita harus memutuskan untuk tidak memberangkatkan, ya, dalam kurung membatalkan, ya, karena kemarin kan itu menggunakan kata-kata membatalkan, narasinya membatalkan. Seharusnya berkeputusan untuk tidak memberangkatkan, seharusnya begitu, karena ketidakcukupan waktu dan belum ada kabar dari Saudi, ya, karena kan itu perlu persiapan, perlu kontrak dengan pemilik pemondokan, perlu kontrak dengan perumahan, perlu kontrak dengan tiketing dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tanggal 28 Juni ketika itu tidak ada kabar, maka Indonesia merasa tidak cukup waktu untuk memberangkatkan sehingga membatalkan, gitu. Cuma dukungan Partai Gerindra kepada kebijakan ini nggak khawatir ditinggalin sama pemilih sama konstituen karena isunya sensitif dan ya kurang diterima oleh masyarakat. Ya, kita terus memberikan pemahaman dan pasti lambat laun mereka juga akan paham bahwa sesungguhnya kebijakan soal haji itu lebih besar oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi sekalipun kemarin pemerintah Indonesia dianggap terlalu terburu-buru, ya, itu alasannya karena memang kalau misalnya pun pemerintah Saudi Arabia itu memberikan kuota, itu tidak akan cukup waktu sehingga pemerintah membatalkan. Nah, seharusnya pemerintah berkeputusan untuk tidak memberangkatkan, gitu harusnya menurut saya. Jadi optimis saja masyarakat akan paham nanti ke depannya. Karena gini, sekalipun masyarakat meronta-ronta ingin berangkat haji, kalau tidak ada pesawatnya gimana? Kalau tidak ada visanya gimana? Kalau tidak ada tiketnya gimana? Kalau di bandara sana tidak dikasih jalan untuk datang gimana? Kan itu kayak orang anak kecil ya ingin berangkat ke pasar. Kalau tidak ada mobilnya gimana? Fasilitasnya tidak bisa memungkinkan. Kita hanya memberikan himbauan penjelasan bahwa jamaah ibadah haji itu diwajibkan kepada yang mampu. Karena di sana ada istilah istita'ah. Ya, istita'ah itu adalah kemampuan bagi jemaah haji, kemampuan bagi fasilitator, kemampuan kemudian yang menerima. Ya. Kalau misalnya di antara unsur-unsurnya ada yang tidak siap, itu tidak bisa. Sekarang Indonesia semuanya sudah siap, kemudian jemaah juga sudah siap, ya. Tapi di sana tidak menerima, gimana? Konstituen kaji juga banyak kayaknya yang mau berangkat, tapi nggak jadi. Ya, pasti. Tapi untuk di daerah Pandeglang, saya yakin mereka sudah paham sepaham-pahamnya bahwa
persoalan haji itu adalah persoalan takdir nasib ya. Kalau kita belum takdir untuk mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sadar bahwa itu adalah takdir. Tapi di reses yang kemarin turun nggak ada yang mengulas. Alhamdulillah tidak ada, dan sekalipun di antara mereka ada calon jemaah haji, itu sudah kesadaran tidak ada masalah. Oke, Kak Haji, makasih banyak nih obrolan kita. Sama-sama. Cukup lama juga. Ya. Banyak hal yang Kak Haji sampaikan tadi bermanfaat untuk pandangan bagi birokrasi kita, bagi masyarakat. Ya. Mudah-mudahan di podcast kita kali ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih utuh ke masyarakat, Kak Haji. Amin. Sekali lagi, makasih banyak. Sama-sama. Udah mulai masuk lagi, udah selesai resesnya ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi masih. Ya. Makasih banyak nih Haji. Sama-sama. Sukses selalu. Semoga kerja-kerja legislatifnya makin baik lagi ke depan. Kawan fakta, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Haji Anda Suanda, anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 1 yang luar biasa objektif dan menilai bagaimana ke depan birokrasi kita lebih baik lagi di Provinsi Banten, dan tentunya pelayanan untuk masyarakat lebih ditingkatkan lagi.